perkenalkan nama saya Febrina Yul Fahmi. Halo, perkenalkan nama saya Asalina Zandria. Halo, perkenalkan nama saya Angriani Citarun Fatimah. Perkenalkan nama aku Hanif Adi Darmawan. Kami dari kelompok 6 Imperialisme dan Kolonialisme Kedatangan Bangsa Barat. Selamat menonton. Imperialisme yang berasal dari bahasa Latin yaitu imperare atau imperium, yang mempunyai arti memerintah atau kekuasaan. Imperialisme itu sendiri merupakan suatu sistem yang dimana satu negara atau sekelompok negara yang mendominasi atau bisa disebut juga dengan mengendalikan negara lain, yaitu melalui ekspansi politik, ekonomi, ataupun militer. Konsep dari imperialisme sendiri sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya. Imperialisme mempunyai keterkaitan dengan upaya untuk menguasai sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti biji tambang, tanah pertanian, ataupun akan menguasai sumber energi yang dapat menguntungkan untuk negara. Yang kedua, eksploitasi ekonomi. Imperialisme memanfaatkan ekonomi dari negara-negara yang dikuasainya dengan cara mengendalikan ekonominya, di mana negara yang dimanfaatkan tersebut memiliki kemajuan dalam perdagangan, investasi, dan ekspor-impor. Yang ketiga, penguasaan wilayah. Negara imperialisme sendiri mencoba untuk memperluas wilayahnya dengan cara menjajah wilayah-wilayah yang baru, sehingga cara tersebut menimbulkan kekuasaan yang lebih besar. Tujuan imperialisme adalah ketika suatu negara atau kekuatan ekonomi dan politik tertentu menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk memperluas pengaruh, kekuasaan, dan kendalinya terhadap negara lain atau wilayah yang lebih lemah. Mengontrol sumber daya ini meningkatkan kekayaan dan kekuatan ekonomi negara yang berkuasa. Pengaruh dan hegemoni. Imperialisme dapat digunakan untuk memperluas pengaruh budaya, politik, dan ideologi negara yang berkuasa ke wilayah kolonial. Kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin kolonia yang berarti tanah pemukiman atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Lalunya, kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya, jenis-jenis dari kolonialisme. Yang pertama, koloni eksploitasi. Koloni eksploitasi bertujuan untuk menguras habis sumber daya daerah jajahannya. Yang kedua yaitu koloni penduduk, yang dilakukan dengan mengusir atau menghilangkan penduduk asli di suatu wilayah dan diganti dengan penduduk dari kolonialisme. Selanjutnya, tujuan dari kolonialisme. Tujuan dari kolonialisme sudah jelas, yaitu untuk menguasai atau memperluas wilayah kekuasaan, baik dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun manusia. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah. Awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Orang Barat adalah orang Eropa yang sengaja berlayar dan menjelajahi lautan. Eksplorasi lautan barat dimulai pada abad ke-15. Selain menyebarkan agama, negara-negara barat juga berusaha mencari rempah-rempah sebagai barang impor untuk negaranya. Orang barat pertama yang mendarat di Indonesia adalah orang Portugis di Malaka pada tahun 1511. Kemudian Spanyol datang ke Tidore pada tahun 1521. Dan Belanda datang ke Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Inilah awal mula penjajahan di Indonesia. Tujuan utama negara-negara barat adalah mengejar kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama Kristen yang sering disebut dengan PKG. Inilah tujuan orang barat datang ke Indonesia.
export seperti namanya, salah satu tujuan orang Barat datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Mereka datang ke sini mencari emas, perak, mineral, dan komoditas lainnya untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada glory. Tujuan kedua negara-negara Barat datang ke Indonesia adalah untuk menunjukkan keunggulan negara-negara Barat. Mereka yang menunjukkan kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya di hadapan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada gospel, tujuan akhir kedatangan orang Barat di Indonesia, dan yang terakhir adalah menyebarkan agama. Beberapa bentuk imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Yang pertama, mulainya kolonialisasi pada abad ke-16. Portugal dan Spanyol merupakan orang pertama yang datang ke Indonesia. Mereka mendirikan pangkalan dagang dan pos militer di beberapa pulau seperti Maluku dan Jawa. Namun dominasi mereka tidak bertahan lama. Yang kedua, koloni Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada abad ke-17 dan berlangsung hampir 3 abad. Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah, khususnya pala dan cengkeh, dan juga mendirikan koloninya di Hindia Belanda, yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia. Mereka mengendalikan pemerintahan dan perekonomian dengan bantuan pemimpin lokal yang disebut priai. Kemudian yang ketiga, kolonialisme Inggris. Pada masa Perang Napoleon, Inggris menduduki sebagian wilayah Indonesia seperti Jawa pada tahun 1811 hingga 1816. Mereka menggantikan pemerintahan Belanda. Namun setelah berakhirnya Perang Napoleon, wilayah tersebut dikembalikan ke tangan Belanda. Lalu selanjutnya adalah imperialisme Jepang. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menduduki Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Jepang menggantikan pemerintahan Belanda dan menggunakan sumber daya alamnya untuk mendukung upaya perangnya. Pendudukan Jepang membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya Indonesia merdeka. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1545, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia sehingga dimulailah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949. Pada akhirnya tahun 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Lalu kemerdekaan zaman modern. Setelah mengakui kemerdekaan, Indonesia mulai membangun negara merdeka. Namun pengaruh asing tetap bertahan dalam bentuk dukungan ekonomi, politik, dan budaya dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Imperialisme dan kolonialisme ini membawa dampak kompleks terhadap masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Mereka berkontribusi terhadap identitas nasional Indonesia dan juga meninggalkan beragam warisan sejarah, termasuk bahasa, hukum, dan infrastruktur kolonial yang masih ada hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton dan Sampai jumpa kembali.